nih. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Banyuwangi ini. Ini Salam, kalau salam kenal. Iya. Saya Ki Joko Gondrong dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Ini lagi berkunjung ke rumahnya Ki Joko Arek. Siap. Ini asli dukun ini guys. Asli dukun, bukan settingan nih ya. Dukun asli, bukan drama ya. Nggak ada drama-drama. Nggak ada drama-drama. Asli dukun suwuk ini. Nah, ini Joko Gondrong Banyuwangi nyampe di Gunung Lawu nih. Wais. Mana Ki Sambung Roso katanya mau ke sini. Nih. Joko Gondrong ayo udah nyampe kok. Mbah Singo, Joko Gondrong udah nyampe sini. Ini dulu yang tarung sama Samsudin. Samsudin settingan, Bos. Samsudin settingan. Samsudin ra iso apa-apa. Oh, nih, ini Joko Gondrong yang ngomong bukan saya ya. Tuh. Iya. Suruh datang ke Padepokan saya nanti. Nah. Kita ajak ke ini suatu tempat nanti. Banyuwangi. Nah, ini udah nyampe Gunung Lawu nih Joko Gondrong baru. Ki Sambung Roso mana? Nah, ngomong doang nih. Aduh. Nah. Ini udah sampai wilayah saya, Gunung Lawu. Nih, Bang Ki Sambung Roso kalau mau merapat sini nih, ya. Ini tempat pendopo yang buat latihan hipnotis sugesti di sini. Nah, kalau mau main monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada fan-fannya Gus Samsudin. Salam Rahayu dan salam seduluran selalu. Semoga berjenengan selalu sehat dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya pemirsa, barusan saya habis menengok tentang Joko Arek dan Joko Gondrong, di mana mereka mengatakan katanya Joko Gondrong Gus Samsudin settingan, bahkan ditambah lagi dia mengatakan katanya Gus Samsudin tidak bisa apa-apa. Ya ini pemirsa, komplotan manusia bermuka dua. Kok bisa-bisanya Joko Gondrong mengatakan Gus Samsudin tidak bisa apa-apa? Jadi mengenai ucapannya Joko Gondrong itu kebalik, misalnya kebalik. Kata Joko Gondrong, Gus Samsudin tidak bisa apa-apa. Padahal Joko Gondrong sendiri orang yang tidak bisa apa-apa. Dia katanya seorang spiritual. Padahal Joko Gondrong itu cuma penjaga pura. Penjaga pura di Alas Purwo. Spiritual atau penjaga kan berbeda. Ditambah lagi kata Joko Arek, katanya Joko Gondrong seorang dukun suwuk. Dukun suwuk apanya? Kalau dukun penjaga pura baru. La ilah. Ya ini pemirsa, yang namanya Joko Gondrong itu orang itu tidak bisa apa-apa pemirsa, beneran. Itu dukun abal-abal, bukan spiritual. Setiap harinya Joko Gondrong itu cuma menjaga pura, tukang bakar dupa. Apa pemirsa penasaran? Nih. Oke, jadi di sini pemirsa ya. Di sini ini adalah batuan pembuat
apa bisa dikatakan pembuat batuan yang dibuat untuk pura yang lama atau bangunan yang lama. Jadi setelah dipugar seperti yang sekarang ini, candi ini ada di sini ya, reruntuhannya itu ada di sini, dan tempat ini sangat-sangat disakralkan. Jadi kiranya seperti itu ya pemirsa. Jadi di sini terus terang suasananya tenang sekali, nggak ada dengar suara aneh-aneh, nggak dengar suara apa-apa ya. Jadi di sini sendirian sambil bawa kamera, sambil ini, dan yang perlu saya pertegas lagi di sini, apa ya semaklumlah Ki Joko itu orang goblok. Ki Joko itu hanya seorang dukun yang tinggal di desa terpencil. Itulah pemirsa. Jadi yang dikatakan Joko Arek tadi, Joko Gondrong seorang dukun suwuk. Kalau dukun suwuk pembakar dupa baru. Joko Gondrong ini ya seorang Banyuwangi. Saya pun tahu pemirsa, orang ini orang Muncar. Bahkan orang itu yang namanya Joko Gondrong itu dukun tidak laku. Mana ada dukun abal-abal laku. Ditambah lagi orang ini Joko Arek itu sama juga. Intinya orang ini saya bongkar, Joko Arek itu marah marah pemirsa sama saya, beneran dia itu marah. Katanya saya itu ya tukang penggiring opini. Bahkan ditambah lagi katanya saya itu dibayar sama Gus Samsudin. Itu Joko Arek mengatakan seperti itu. Halo, selamat kurung. Ente waras enggak ente? Ente waras, selamat kurung. Katanya, pembuktian. Katanya Samsudin itu enggak settingan. Anda dibayar berapa sih sama tua-tua bangka yang berjenggot tadi? Ya dah, Anda kan dibayar untuk mengupah supaya apa? Anda menggiring opini supaya apa yang disampaikan Samsudin itu kenyataan. Padahal kan udah jelas itu hanya drama. Anda mau bela apa? Bela yang salah. Masuk jurang loh ente. Selamat kurung. Tuh, seperti apa yang dikatakan Joko Arek? Intinya dia itu kalau sudah menyangkut saya, yang jelas pendukungnya Joko Arek itu banyak yang kabur. Dia itu marah sama saya. Ya, halo Joko Arek, kata kamu saya dibayar sama Gus Samsudin. Kamu ingin tahu berapa Gus Samsudin membayar saya? Kamu ingin tahu? Ya mendingan tanya sendiri kamu sama Gus Samsudin. Kok ribet amat kamu itu? Ya intinya pemirsa bisa menilai tentang kedoknya orang ini antara Joko Arek dan Joko Gondrong. Kalau Joko Arek ini seorang hipnotis yang tidak laku. Bahkan orang ini yang namanya Joko Gondrong itu, dia itu tadi setiap harinya itu dia itu bertugas tukang bakar dupa untuk menjaga pura di Alas Purwo. Ya intinya tayangan tadi pemirsa bisa menyimak kalau Joko Gondrong itu cuma seorang penjaga pura atau disebut tukang bakar dupa. Ya Joko Gondrong ini malu-maluin wong Banyuwangi ae.
akan orang itu pemirsa yang namanya Joko Gondrong itu. Intinya Joko Gondrong itu gimana ya, pernah menyaksikan di saat ada Gus Samsudin melakukan ruqyah atau pengobatan. Saya ucapkan terima kasih, matur suwun, Ki Joko Gondrong sudah mau ke sini. Kenapa kemarin saya mengundang Ki Joko Gondrong lewat media sosial TikTok? Karena waktu itu ada bahasa seolah-olah kalau saya itu dukun abal-abal, kan begitu. Bahasanya Ki Joko Gondrong kemarin, mohon maaf, seolah-olah panjenengan itu merasa dirugikan dengan adanya saya. Tadi daripada panjenengan hanya mengira-ngira di TikTok atau itu Gus Samsudin dukun abal-abal, kan gitu bahasanya kemarin kan. Betul. Jadi daripada panjenengan itu menuduh saya atau bahasanya panjenengan itu menafsirkan saya atau penasaran dengan saya, jadi lebih baik panjenengan itu saya undang langsung datang ke sini, gitu loh. Silahkan datang ke sini, kalau mau bertabayun silahkan, panjenengan mau apapun, karena gini loh Ki Joko Gondrong. Panjenengan ini kan seorang spiritual ya, yang memahami tentang ilmu-ilmu spiritual, ilmu hikmah, ilmu kejawen. Sampean juga punya padepokan. Jadi menurut saya lucu kalau sampean punya padepokan, sama-sama di bidang spiritual, lalu panjenengan mengungkapkan statement kalau saya itu dukun abal-abal kayak gitu kan. Jadi kalau sampean itu benar-benar mengetahui atau panjenengan pengen membuktikannya, silakan datang kayak gitu. Atau panjenengan kan juga punya rasa gitu kan, bisa dirasakan bagaimana. Tapi saya nggak menganggap kalau diri saya sakti ya, enggak. Sampean lebih sakti, sampean yang lebih hebat, sampean lebih mumpuni lah dari saya. Makanya dari itu panjenengan saya undang datang ke sini daripada hanya seudon saja, kan begitu. Panjenengan kan di Banyuwangi sana sudah terkenal. Jadi sampean mau bagaimana dengan saya, silahkan gitu loh. Bahkan mohon maaf bahasa kasarnya, kalau sampean punya ilmu santet tuh, santet saya nggak apa-apa kayak gitu loh. Atau sampean mau kayak gimana, silahkan, nggak apa-apa gitu loh. Karena menurut saya lucu ya, ketika kita sama-sama di bidang yang sama, ya kan, di bidang menguri-nguri budaya, ya kan, kita sama-sama di bidang menguri-nguri budaya. Lalu ketika saya diserang sama orang, ya kan, orang yang nggak ngerti budaya loh, si badut merah ini nggak ngerti budaya, dia belajarnya, mohon maaf, dari luar negeri, apa namanya, pelajaran-pelajaran di luar negeri, lalu menghancurkan budaya kita dihancurkan, dianggap suhu itu nggak ada. Dan bahkan seolah-olah kalau kita berbicara tentang ilmu hikmah, tentang budaya, itu seolah-olah dikatakan dukun. Lah dukun yang bagaimana? Dukun yang bagaimana? Sedangkan zaman dulu orang-orang pun, bahkan kemerdekaan bangsa kita ini loh, berjuangnya dari bambu runcing yang didoakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk memerdekakan bangsa kita. Perang di Surabaya dengan menggunakan bambu runcing melawan senjata modern, ya tetap bisa menang kok. Itu loh. Jadi jangan sampai kita ini, atau terutama anak muda ini, nggak mengetahui tentang budaya, akhirnya nggak tahu tentang jati dirinya, terus akhirnya mudah diombang-ambingkan oleh provokasi, oleh ini. Jadi kalau sama namanya Ki Joko Gondrong sudah sampai di sini, Ki Joko Gondrong mau apa, saya layani. Kalau beliau warga mau marah-marah sama saya cuma diam, karena memang apa, beda kayak semuanya saya ngaji Al-Quran, ngaji kitab ya, sampai aja orang nggak ngerti nyalahkan saya yang nyanyi, ya silakan, karena nggak ngerti. Kalau sama-sama yang ngerti agama lalu menganggap itu menyanyi, ya saya lawan, karena itu menghina. Lah kalau yang melawan saya itu dukun, saya lawan. Kalau itu dukun santet, ayo perang sama saya dengan keilmuan, kamu gunakan ilmu kamu, monggo serang saya, nggak apa-apa. Panjenengan punya ilmu, silahkan serang saya, nggak apa-apa. Kalau dukun saya lawan. Makanya banyak yang bilang di video-video saya, loh Gus Samsudin kok nggak ngelawan loh, warga loh, bukan dukun loh, kayak gitu. Oke, ngapunten. Ini terkait dengan statement jenengan yang tadi. Soalnya di statement jenengan dulu yang bilang kalau saya itu dukun abal-abal, kalau saya itu merugikan profesi dukun loh. Kalau saya merugikan, mungkin sudah ada yang melaporkan saya, mungkin nggak ada orang-orang yang datang seperti ini. Ini beliau, gini, dulu gantian. Ini beliau 1 tahun yang lalu sudah ke sini, orang dari Malaysia. Sekarang datang ke sini lagi bukan cuma sendiri, bawa keluarganya. Kalau saya tipu nggak akan ada yang balik lagi Ki Gondrong gitu loh. Oh siap. Jadi kan gini, daripada saya Gus ya hanya berstatement di media sosial dan harus datang ke sini dengan arogansi, mendingan saya tabayun ke sini melihat jelas apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini di sini. Kalau memang Gus Samsudin ini membawa nama budaya Indonesia, monggo fine saja gitu loh. Nah di sini kadang ya saya ngapunten ya, maaf semuanya Gus, ngapunten ya. Siap. Saya niatan saya memang datang ke sini satu karena statement saya, karena rasa penasaran saya, seheboh itukah seorang Gus Samsudin di media sosial? Siap. Yang pertama, yang kedua,
apakah benar Gus Samsudin itu seperti asumsi masyarakat pada umumnya? Iya. Karena saya sebagai pelaku kejawen di Iya. Banyuwangi, kalau memang Gus Samsudin dikatakan Menipu. menipu budaya, Oh iya, Gus, menipu budaya. Tapi kalau jenengan justru menjelekkan budaya tanah Jawa, budaya Nuswantara, ya maaf. Dan budaya itu tidak bisa dikaitkan dengan kesaktian. Siap. Bahkan bisa dikatakan kesaktian itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Siap. Kesaktian itu bagian dari lelaku itu sendiri. Siap. Makanya saya pengen nantinya kita ngobrol sejauh mana sih pangerten jenengan tentang budaya Jawa itu. Siap. Biar tidak hanya keluar-keluar di media sosial. Siap. Siap. Ngoten nggih? Belum mau menjelaskan takut salah paham nanti. Oke. Tadi ada perkataan panjenengan bahwa yang datang ke sini adalah diundang atau disuruh, atau kalau bisa dikatakan pasien bayaran. Monggo sampean tangkap satu sama satunya. Kalau ada yang undangan, saya akan. Ada yang pasien bayaran nggak? Berani disumpah Al-Quran nggak? Berani disumpah Al-Quran nggak? Sekarang saya yang tanya, berani nggak bersumpah kalau ini pasien bayaran? Pasti. Bentar, ini yang Bapak dari Malaysia. Mohon maaf Pak. Pak. Oke. Pak. Jelas. Benar, Pak. Ya. Bapak tanyakan tiketnya Bapaknya dari Oke. Kita bayar royalti. Ada bukti tiketnya, Pak? Jenengan dari Malaysia ada bukti tiketnya, Pak? Ada. Mau PDF, mau JPEG semua ada. Oke, gitu ya. Ya. Jadi gini, maaf, ngapunten sewu sebelumnya. Saya datang ke sini ini kan karena banyak omongan di luar sana, ya, di luar sana yang apa namanya, santri ini paling settingan, santri ini paling undangan, kan gitu lah. Saya pengen membuktikan sendiri di sini, kan nggak salah. Wonten KTP nih Pak. Oh, wonten KTP nih. Ah, gini, sebentar. Dapat. Oke. I show you. Oke, Ini ada yang dari Malaysia, saya tunjukkan tiketnya. oke. Berapa? Oke, jadi ini ya pemirsa ya, Ki Joko sekarang memang benar-benar membuktikan kalau beliaunya atau Gus Samsudin itu benar-benar dilanjut. Oke. tidak melakukan sebuah penipuan. Kan nggak salah saya pengen menanyakan ini. Terus itu kok kenapa ada kartu nama itu kan nanti saya tanya, gitu loh. Makanya saya jauh-jauh dari Banyuwangi, Pak Azam ya, untuk membuktikan, dan saya datang ke sini ngapunten tidak membawa siapapun, hanya saya pribadi. Karena apa? Walau nada saya seperti ini, saya pengen bersilaturahmi langsung, karena kemarin di media sosial kita sempat ketemu ya, Gus ya, kita sempat komunikasi, tapi saya tidak percaya, karena prinsip orang Jawa apa? Ojo percaya tembung jari, kan ngoten? Iya. Oke, monggo. Yes. Itu kan macam abang kan senior lah, orang senior lah tentang rawatan spiritual kan. Ya. Tapi kami orang yang umum ni, orang awam biasa, itu melihat semua cara adalah untuk membantu umat. Bisa agak dikencangkan dulu suaranya. Semua cara adalah untuk membantu habis saya jelek umat. ini. Ya. Untuk membantu umat. Apa cara sekalipun itu mencari kerajaan Allah SWT. Bagi yang pelaku spiritual, itu masanya, tenaganya itu memang tidak ada harga dengan uang. Kerana kepenatannya, kerana kesetiaan dia kepada Allah Taala untuk bantu umat. Jadi kami ini datang semua ramai-ramai ini, kami ini mengharapkan redha Allah SWT atas dosa dan pahala kami sendiri, bukannya atas kesaktian, bukannya atas apa saja. Mudah-mudahan Allah izinkan kesembuhan itu berlaku. Bukan salahkan orang yang datang yang mengubat kami, bukan. Jangan disalah artikan persepsi ini. Kami datang atas redha Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kami hajatkan ini sesuai dengan yang diizinkan Allah kepada kami. Walaupun itu paling sakit, itu memang rezeki kami. Amin. Okey. Terima kasih. Saya dari Kalimantan, Pak. Ini dari Saking pundi? Kalimantan. Saking Kalimantan ya. Tapi ini mohon maaf Ki Joko Gondrong. Nanti panjenengan malam kalau mau apa mau silahkan lah sama saya silahkan. Mau pembuktian apa silahkan. Betul. Tapi mohon maaf sekarang saya lagi terima tamu. Saya mau menghormati tamu-tamu saya dulu. Jenengan saya hormati. Tapi ini ada tamu-tamu kita yang harus kita hormati, harus kita hargai. Jadi saya mohon maaf. Nanti panjenengan mau ngopi dulu, mau melihat apa yang saya lakukan. Menunggu di sini. Boleh, sangat boleh. Iya, silakan. Kegiatan yang dilakukan. Silakan. Nggih. Oke. Nggih, untuk panjenengan Kang, mohon maaf sini saya mau pengobatan. Tadi jenengan bilang apa tadi? Pesen lele apa? Oh, minta tambahan uang. Itu kan. Iya, uangnya benar-benar buat yang sakit. Bukan untuk warga situ kan, bukan untuk masyarakat itu, bukan untuk jenengan toh, buat yang sakit toh,
Nggih ha? Lah nggih, maksudnya untuk yang sakit kan? Untuk kebutuhan yang sakit kan? Iya siap, insya Allah. Insya Allah saya kasih, insya Allah. Kemarin kurangnya berapa? 500.000 ya, ya kan? Insya Allah. Tapi mohon maaf setelah ini jenengan mungkin boleh istirahat dulu atau ngopi dulu atau ya silahkan gimana lah itu. Monggo. Ya nggak apa-apa, bawa aja. Ini daun sir koyo. Sir itu sirullah, sir Gusti Allah, kerentek Gusti Allah. Koyo etane sugih. Mungkin nanti sampean bawa daun ini terus sampai nanti diberikan jalan untuk menjadi orang kaya atau mulia, ngoten mawon lho. Monggo. Dikantongin aja. Ya, bawa aja. Menawang kok godhong. Ibu wah, ora lah. Monggo dikantongin dulu aja, dikantongin dulu. Wis ta, mana tak kalih kula, engko tak kai duit engko. Nanti tak kasih uang, mau dikantongin dulu. Iya nggak apa-apa, godhong ya godhong. Daun apa itu? Daun sir koyo. Daun apa nih Mas? Sir koyo. Sir niku nggih kerentek, nggih ta. Iki sing maringi nama nggih Sunan Kalijaga niku. Pun dikantongi dulu. Dikantongi. Wah, ibu sakti. Ya ndak lah, Bu. Namung sarana mawon. Heeh. Ndak boleh par pengobatan jare deh. Pun saniki monggo, wangsul. Sik. Uler sik. Wis kunae wis. Diore godhonge gerene. Godhonge gerene. Godhonge. Niku nae. Lho godhonge Mas. Bon, monggo wangsul, paringno. Maaf. Itu uang asli apa uang palsu itu? Coba Mas. Aku ini kebetulan ada saya. Coba saya pengen lihat. Aku Mas. Maaf loh Gus ya. Nggih, buktekno monggo. Maaf, ini saya ambil gambar. Coba Mas. Saya pengen tahu. Sampeyan lenggah Kang, nek bapak niki Ki Joko Gondro niku nggih anu. Mau pira mau? Godhonge mau. Kan tadi tidak bawa uang. Enggak. Terus maksudnya sama datang ke sini minta uang itu? Kadang-kadang dia ini Oh gitu. janjinya kekurangannya. Dicek di bank ya enggak apa-apa Ki Joko Gondrong. Apa Tidak bukan orang bodoh Gus. iya. Bahasa sampean sulap sing duwe godhong tadi duit ngono kae Mas sampean. Kalau enggak dijoli duit sampean wis kuwi gawanen. Jadi bukti nanti 500.000 sampean kasih dia itu sampean bawa. Uang palsu apa bukan gitu. Wis monggo. Oke. Ini asli ya? Asli Pak D. Bentar Bu, kalau jenengan kan hanya melihat dari jauh. Dari baunya. Bau. Baunya. Ibu-ibu lek karo duit wahab ya. Ambune wis asli Re. Oke. Mana nggak palsu kok Mas? Nah, Mas, ini mumpung ada saya Ki Joko Gondrong ya di sini. Ini sama bawa pulang dulu. Kalau sementu saya ini di sini asli, tapi kalau nanti berubah di rumah, sama cepat ke sini lagi mumpung ada saya. Ya. Ini monggo. Lagi itu Pak. Aku dijual godhong piye? Nggih, monggo. Oke kalau rantosi. Satu pembuktian juga ya. Bukan, Kak. Ini Amit Ki Joko Gondrong. Saya jawab. Itu bukan Amit nggih. Nggih, Amit. Bukan pembuktian. Jadi saya katakan di sini ya, yang namanya penggandaan uang demi Rasulullah itu menurut saya tidak ada. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan. Tidak ada satu orang pun, entah gelarnya Gus, gelarnya Kiai, gelarnya Mbah, gelarnya Ki, gelarnya siapa aja yang bisa menggandakan uang. Menurut saya itu tidak ada. Kalau memang orang itu bisa menggandakan uang, dia tidak akan mungkin meminta uang kepada siapapun. Jadi perlu untuk dipahami, yang namanya ilmu hikmah itu terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak. Ketika terdesak baru itu nanti bisa terjadi. Jadi bukan untuk pembuktian, wah nanti daun jadi uang dan sebagainya. Bukan. Ini tadi kalau bukan karena orangnya sakit, dia itu butuh uang, ya nggak saya begitukan. Karena dia itu butuh uang, jadi dua keluarganya sakit, ya saya kasih uang aja seperti itu. Itu pun juga ya uang saya sendiri seperti itu. Saya nggak ngambil dari mana-mana. Jadi saya jangan sampai nanti
diplesetkan begitu, atau nanti salah asumsi lagi Gus Samsudin dukun pengganda uang. Demi Allah, demi Rasulullah, saya menggandakan uang. Seperti itu. Saya aja untuk bangun pondok ini ya bekerja kok. Saya juga punya pekerjaan kok. Jadi ngoten mawon nggih, matur suwun. Ki Gondrong, saya lanjutkan dan ingin saya sampaikan bahwa nggak ada yang namanya dukun pengganda uang. Itu auzubillahi min dzalik, itu jelas penipuan menurut saya. Pengen mulia ya kudu gelem rekoso seperti itu. Assalamualaikum. Nggih, monggo lanjutkan. Saya ada tamu-tamu saya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih matur suwun Ki Joko Gondrong mau silaturahmi ke sini. Semoga kita tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemirsa pembuktiannya si Joko Gondrong sama Gus Samsudin. Di situ Gus Samsudin yang lagi memberikan daun sirkaya kepada seseorang. Namun daun itu tiba-tiba berubah jadi uang. Nah, jadi di dalam kejadian itu bagaimana responnya si Joko Gondrong? Katanya dia itu sakti, katanya Joko Gondrong itu seorang spiritual. Apakah bisa si Joko Gondrong meniru seperti Gus Samsudin tadi? Jadi itulah misal spiritual yang abal-abal, ya ini si Joko Gondrong orang Banyuwangi. Tadi dia sama Joko Arek katanya Gus Samsudin tidak bisa apa-apa. Apakah si Joko Gondrong bisa meniru seperti Gus Samsudin tadi? Ya gitulah pemirsa, namanya spiritual abal-abal dari Banyuwangi ya seperti itu. Kerjaannya itu tukang kuar-kuar, tapi nyatanya orang itu tidak ada apa-apanya. Ya pemirsa, mungkin cukup segitu ya dari saya, dan ini saya mau pamit undur diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.